Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua. Kembali dengan saya, Bung Ropan. Dan pasti teman-teman juga sudah tahu pemberitaan yang lagi gencar bahwa ketika Menteri BUMN, Pak Erick Thohir, mengunggah di Instagram dia foto bersama dengan Kepala Negara, Bapak Presiden Jokowi, termasuk di dalamnya ada sosok pelatih kepala tim nasional Indonesia, Sintayong. Ini pelatih asal Korea yang diundang untuk ikut makan malam bersama dengan Presiden Korea Selatan, Yoon Suk Yeol. Ini memang sesuatu yang kalau boleh dibilang langkah terutama bagi Sintayong, karena dia tidak pasti mendapatkan momen seperti ini, bahwa dia berada bersama di tengah dua kepala negara, satu kepala negara Indonesia, Bapak Jokowi, dan juga kepala negara di negeri asalnya, Yoon Suk Yeol. Dan tentunya momen ini tidak akan terlupakan bagi STY, dan dia berterima kasih pasti kepada Presiden Jokowi, termasuk kepada Pak Erick Thohir. Nah, saya rasa apa yang ada di dalam momen ini itu harus digunakan dengan baik oleh STY, bukan sekedar hanya mungkin foto bersama, ya, kemudian makan bersama, tetapi yang paling penting bagi STY mungkin sedikit mengingatkan kalau ini dilakukan mumpung bersama-sama dengan kepala negara dan proses naturalisasi yang sedang berjalan, yang saat ini sampai masih di DPR, terutama bagi 3 pemain, Jordi Amat, ada Sandy Walsh, Sain Patinama, dan mungkin saja bisa meminta kepada Presiden atau mengingatkan ya, bagaimana Pak Jokowi ini untuk bisa membantu di dalam proses ketiga pemain tersebut agar bisa cepat bermain untuk tim nasional Indonesia. Apalagi akan menghadapi FIFA Matchday pada bulan September yang akan datang. Ini terasa penting. Ya, kalau tidak sampai ke Presiden juga, mungkin bisa dibisikin kepada Pak Erick Thohir. Dan Erick Thohir mungkin bisa membantu memuluskan langkah ini agar proses Jordi, Sandi, Sain ini bisa terlaksana dengan baik. Dan secepat mungkin, karena ini diinginkan oleh masyarakat Indonesia. Pencinta sepak bola Indonesia begitu rindu, begitu penasaran kapan mereka ingin melihat kehadiran dari pemain-pemain naturalisasi ini untuk bermain di tim nasional senior. Karena paling dekat itu hanya di FIFA Matchday di antara tanggal 19 sampai 27 September yang akan datang. Ada 2 tim yang dipersiapkan. Tadinya Bolivia yang mungkin akan gagal dengan Bolivia, Curacao dari Karibia, dari CONCACAF, yang konon dipersiapkan untuk berhadapan dengan PSSI, walaupun juga ini belum begitu pasti karena permasalahan dengan regulasi vaksin yang diterapkan di Indonesia, di mana pemain-pemain Curacao juga banyak yang belum mungkin vaksin, dan ini harus masuk ke Indonesia dan semua harus clear semua ya, untuk bisa mereka bermain di Indonesia. Nah, ada tim-tim lain yang akan bertanding yang sedang dipersiapkan, entah itu India, entah itu Hong Kong, tapi yang pasti tim-tim ini di peringkatnya tuh lebih bagus daripada Indonesia. Ini yang diinginkan oleh Sintayong, agar pemain-pemain kita terbiasa bermain dengan mungkin dapat pressing yang tinggi, bisa belajar untuk bisa tampil bagus dengan tim-tim yang levelnya ada di atas. Oke, kita kembali ke Sintayong bersama dengan Erick Thohir dan Pak Presiden Jokowi. Nah, kalau ini bisa dilakukan oleh STY, semoga ya, kita tidak tahu ya apa yang terjadi dalam pertemuan makan malam itu. Tapi kalau tidak dimanfaatkan oleh STY, ini sayang. Karena ini pas menurut saya momen yang enak untuk bisa membisikin paling tidak, atau mengingatkan, melempar isu ini kepada kepala negara atau kepada Pak Erick Thohir. Semoga itu bisa terjadi. Dan kalaupun memang ini tidak sempat lewat video saya ini, ya saya bisa mengharapkan bahwa Presiden Jokowi juga termasuk dengan Pak Erick Thohir untuk ikut membantu. Karena sudah berbagai upaya dilakukan, sudah mungkin masuk ke bulan ke-7, masuk ke bulan ke-8. Ya, ini proses naturalisasi ini
biar tidak terlalu lama. Sekarang sudah ada di DPR. Toh nantinya itu akan setelah DPR selesai, beres semua, akan ada kepres ya dari presiden ya, surat dari presiden ini, dan akan membuat mereka sah menjadi warga negara Indonesia, mendapatkan paspor dan KTP. Jordi, Sandi, dan Sain. Dan saya rasa kalau dengan Pak Erik, ya Pak Erik ini kan orang jiwa olahraga dan saya sangat kenal. Karena beliau juga yang membawa saya waktu itu ketika memegang Persija Macan Kemayoran pada 2002, menjadi manajer di Persija ketika Gubernur Sutioso itu menjabat ya dalam 2 periode. Nah, Pak Erik inilah orang yang berjasa berada di belakang itu untuk menunjuk saya sebagai manajer di Persija Jakarta. Di zaman-zaman saat itu ada Bambang Pamungkas, ya, ada Eli Aiboy, ada Imran Nahumaruri, pemain-pemain timnas yang oke, dan saya rasa ini karena jiwa olahraga yang sangat tinggi. Pak Erik juga kita tahu bersama, ya, seorang pemilik dari klub Serie A Inter Milan, ya, dan dia juga di basket juga sangat terkenal. Dan saya rasa Pak Erik tahu apa yang diinginkan oleh STY. Semoga Pak Erik ini peka dan bisa membantu, ya, bisa juga untuk bisa memuluskan, ya, bagi ketiga pemain naturalisasi yang sedang terus diupayakan oleh PSSI agar cepat keluar paspor mereka, juga dengan KTP mereka, dan disahkan sebagai warga negara Indonesia. Karena ini tinggal 2 bulan ya, kalau dihitung dari sekarang, masuk di Agustus ke September, semoga mereka sudah ada dan lebih enak tentunya, lebih tenang bagi STY untuk melihat pemain-pemain ini, karena dia memang perlu sekali ya, untuk mendapatkan ketiga pemain ini. Kalau Pak Ketua Umum Pak Iwan Bule sudah mengatakan paling tidak dari 3 ini 2 dulu deh, Jordi dan Sandi. Ya, syukur bagus-bagusnya kalau 3-3 memang. Tapi kalau 2 saja sudah oke, ini baik untuk melihat kemampuan kita di saat bermain melawan tim-tim yang levelnya ada di atas kita. Secara peringkat FIFA itu ada di atas kita. Dan kita akan lihat bagaimana pertahanan kita yang kuat yang akan dibangun oleh Jordi di sana. Kemudian ada Sandi yang bisa bergerak di kanan. Kita akan nantikan, karena Sain Patinama itu adalah pemain yang bisa bergerak di sisi kiri. Jadi secara kalau 3-3 ini jadi warga negara Indonesia ini kuat dalam hal bertahan. Tinggal mungkin mencari pemain-pemain yang ada di garis depan, karena kelemahan kita juga bukan cuma soal dalam hal bertahan, tetapi juga dalam hal mencetak gol. Ini yang juga menjadi masalah bagi pasukan STY, dan saya rasa setelah ini beres, mungkin kedepannya harus bisa melihat siapa pemain yang ada di garis depan. Apakah ada naturalisasi lagi, kita akan tunggu semua berbalik atau berpulang kepada STY, karena PSSI dalam hal ini hanya mengikuti apa keinginan dari STY. Tapi yang paling utama adalah secepat mungkin, karena banyak netizen ini, banyak pecinta sepak bola itu selalu menanyakan juga kepada saya, bagaimana Bung, kelanjutan dari proses ini, naturalisasi sudah sejauh mana? Tapi kan setahu kita sampai saat ini masih di DPR. Semoga teman-teman di DPR ini cepat untuk menggodok ini, ya, sehingga pada bulan depan, siapa tahu mereka sudah beres semuanya, sah, dan kita akan tunggu dalam FIFA Matchday nanti. Oke, sampai di sini pembicaraan saya dengan pertemuan makan malam antara STY Erick Thohir dan Kepala Negara kita, Pak Presiden Jokowi, dalam kunjungan Pak Presiden ya ke Asia Timur ini, karena sebelumnya beliau sudah berkunjung ke Cina dan Jepang, dan akhirnya menyelesaikan di Korea Selatan, dan di sana ada pelatih tim nasional kita, Sintayong, yang juga sudah mengharumkan nama Indonesia setelah dia menangani di 3 level, karena kita tahu bersama STY ini sudah menangani begitu padat di SEA Games di Vietnam, kemudian lanjut di kualifikasi putaran ketiga Piala Asia di Kuwait, balik lagi menyiapkan tim AFF U19, dan semua saya pikir oke. Ya, ada hasilnya. Walaupun SEA Games itu hanya perunggu, tetapi dia membawa tim ini lolos, tim senior itu lolos ke putaran final Piala Asia 2023 yang akan datang, dan tidak terkalahkan di AFF U19. Dan kita hanya kalah secara regulasi dari Vietnam dan Thailand. Kita akan tunggu perkembangan soal naturalisasi ini ke depan, dengan tentunya Pak Presiden bisa membantu, juga Pak Erick Thohir kita harapkan ikut membantu
agar kita mendapatkan pemain-pemain yang oke sesuai dengan keinginan kebutuhan dari STY. Ciao.